Wah, ya. Assalamualaikum. Selamat datang, selamat datang, selamat datang. Kembali lagi bersama saya Ibam 154 di channel Murob Cukil Art. Kali ini kita akan membahas seputar percukilan duniawi. Jadi, menurut Wikipedia, cukil kayu atau silografi adalah teknik cukil relief dalam seni grafis, di mana gambar dipahat pada permukaan papan kayu dengan bagian yang akan dicetak tetap sejajar dengan permukaan. Sementara bagian yang dicetak, dicukil atau dipahat dengan tatah atau alat cukil. Bagian yang dicukil dengan pisau atau tatah hasilnya menjadi putih, warna kertas atau bahan lain. Bagian yang tidak dicukil tetap sejajar dengan permukaan aslinya, hasil menjadi hitam kalau tinta hitam. Seni cukil kayu disebut juga dengan silografi. Sekilas tentang sejarah seni grafis. Masa awal perkembangan 1. Sejarah tentang dunia cetak-mencetak. Kita akan mengawalinya dengan menyusuri dahulu sejarah awal dalam lingkup global dunia yang bisa dicatat dan ditemukan. Menurut catatan sejarah, cukil kayu atau woodcut atau woodblock print merupakan teknik yang paling tertua ditemukan. Karya cetak di atas bidang kayu ditemukan di negeri Cina yang disebut Bu Kuo Ching Kuang. Adalah suatu karya yang dianggap pusaka oleh umat Buddha di sana. Karya itu dipesan oleh Kaisar Sataku dari Jepang yang memerintah Kaisar tahun 762 sampai 769 Masehi. Apalagi tercatat diketemukannya bahan kertas juga di negeri Cina yang dikembangkan oleh Tsai Lun, menjunjung pesat pada perkembangan dunia cetak-mencetak. Sedangkan di Eropa, cukil kayu baru dikenal pada permulaan abad 15, yang bersamaan dengan masuknya bahan kertas dari Tiongkok. Teknik cukil kayu ini di Eropa berkembang diawali sebagai alat untuk memperbanyak kartu-kartu mainan dan gambar-gambar yang melukiskan suasana keagamaan atau mengilustrasikan cerita-cerita dari kitab suci Injil. Seperti orang-orang yang sedang beribadah, penggambaran Nabi Isa, dan sahabat-sahabatnya. Gambar-gambar tentang malaikat, bidadari, termasuk penggambaran tentang Bunda Maria. Hampir kebanyakan karya-karya cukil kayu masih berwarna hitam putih dan secara visual masih terlihat mengandalkan kekuatan garis-garis dari hasil cukilan dibandingkan dengan unsur bidang masih jarang. Dan hasilnya pun masih terlihat sederhana. Bisa dipahami dalam tahap-tahap awal perkembangannya ini. Penggambaran yang rumit belum terlihat, masih terlihat sederhana karena alat-alat cukil atau toreh untuk menggambar di bidang cetaknya pun masih sederhana. Pada tahap selanjutnya, mulailah penggambaran bidang-bidang mulai terlihat yang banyak dikembangkan oleh seniman-seniman Florence, Prancis. Mereka mulai mengkomposisikan garis-garis dengan bidang-bidang. Hans Holbein dan Albert Dürer adalah dua orang seniman cukil kayu yang cukup ternama pada masa itu, yang diakui penggambarannya cukup indah secara visual dan estetis. Dari era cukil kayu hitam putih, mulai berkembanglah di era cukil kayu berwarna, yang lebih memperkaya nilai artistik dari hasil karya cukil kayu. Cara pewarnaan masih dilakukan secara langsung setelah hasil cetak hitam putih dihasilkan, bukan pada pelumuran tinta berwarna di bidang atau matriks cukilan sebelum dicetak. Teknik cukil kayu lainnya, di samping cukil kayu adalah menoreh atau menggores di atas bidang kayu.
tercatat pada akhir abad 18. Thomas Bewick adalah seniman yang dianggap pionir yang cukup baik mengembangkan teknik ini yang akhirnya banyak berkembang luas pada masa ini. Selain dia, tercatat pula Edward dan William Black yang karya-karyanya banyak mempengaruhi seniman era modern selanjutnya. Kedua teknik di atas, cukilan dan menggoreskan kayu atau woodcut atau wood engraving, yang pada mulanya hanya dipakai sebagai media untuk reproduksi, kemudian banyak dimanfaatkan oleh para penerbit buku sebagai teknik untuk menampilkan ilustrasi di dalamnya. Terkadang, cukilan dan goresan kayu yang sudah berupa ilustrasi suatu cerita dikirimkan dan disebar ke kota atau tempat lainnya untuk dipakai sebagai ilustrasi lagi oleh penerbit yang berbeda. Jadi, seringkali suatu gambar yang sama terdapat dalam buku-buku lainnya yang berbeda penerbit. Pada abad ke-19, cukil atau goresan kayu banyak digunakan untuk tujuan komersil. Mereka, seniman cukil, banyak meniru karya-karya dari para pelukis terkenal pada masa itu dan menjual kepada para turis sebagai barang souvenir. Baru pada awal abad ke-20, kedua teknik itu mulai digunakan sebagai media karya seni yang bernilai ekspresi pribadi senimannya. Tercatat oleh seniman-seniman yang dianggap berjasa dalam hal ini adalah Charles Rickett, Charles Shannon, dan Lucien Pissarro.